hari ini saya Gaby dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelajaran biologi, yaitu perbedaan pencemaran udara sebelum dan saat pandemi corona terjadi. Gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan perubahan udara sebelum dan saat pandemi corona. Mengapa pencemaran udaranya berbeda pada saat ini dan sebelum corona? Itu karena kegiatan lockdown yang mengharuskan warga tetap di rumah. Maka dari itu, banyak kendaraan atau pabrik yang tidak beroperasi, sehingga gas-gas yang menimbulkan pencemaran udara itu berkurang. Ini adalah contoh diagram polusi udara di UK beberapa bulan terakhir. Polusi terlihat menurun. Pelajaran biologi ini juga berkaitan dengan fisika, yaitu mengenai fenomena alam. Halo, nama saya Maxon dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan fenomena alam saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu virus corona, apa efek pandemi kepada bumi. Virus corona mengubah pola kehidupan manusia, tidak lagi bepergian, dan ekonomi dunia mulai melambat, polusi berkurang drastis. China mencatat peningkatan jumlah sampah di medis 20 kota selama karantina di wilayah berlangsung. Di Wuhan, jumlah sampah medis naik 4 kali lipat menjadi 200 ton per hari. Penggunaan energi berlebih. Saat manusia berdiam di rumah, berarti penggunaan energi listrik untuk bekerja saat hiburan dan kebutuhan rumah tangga berlipat ganda, itu akan menjurus pada penggunaan energi berlebihan. Bumi kehilangan partikel pelindung. Partikel polusi di udara sebenarnya bermanfaat bagi bumi, yakni melindungi bumi dari bahaya sinar matahari. Hilangnya partikel polusi bisa membuat bumi lebih panas. Seperti ini gambarnya. Yang kedua yaitu penurunan tanah di Jakarta. Pada tahun 1977 tanah Jakarta masih baik-baik saja. Tapi jika di tahun 2025 tanah Jakarta semakin meluas, penurunnya tanahnya, dan juga pada tahun 2050 diprediksi tanah Jakarta akan semakin menurun, akan terjadi banjir rob. Januari ini Jakarta akan terjadi banjir rob dan juga akan terjadi hujan lokal. Penurunan tanah di Jakarta karena eksploitasi air yang berlebihan. Jakarta penurunan tanahnya kan berlebihan juga disebabkan pembangunannya berlebihan, sehingga sering banjir karena air tidak dapat meresap di aspal. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga itu yaitu pandemi COVID-19. Seismolog deteksi penurunan getaran seismik di bumi. Para seismolog telah mendeteksi penurunan yang signifikan dalam jumlah getaran seismik. Gerakan seismik tercipta karena gerakan manusia, contohnya mengemudi dan pekerjaan konstruksi sejak pandemi COVID-19. Berapa negara di lockdown dan physical distancing, sehingga mengurangi kegiatannya mengumpulkan banyak orang. Dengan penurunan bunyi seismo, bumi sedikit lebih tenang. Physical distancing juga menyebabkan penurunan polusi udara. Menurut ESA, tingkat NO2 di Asia dan Eropa berkurang dan lebih rendah. Senyawa NO2 berasal dari mesin mobil, pemanggil listrik, dan lainnya. Ini contoh gambarnya. Yang keempat adalah macan tidur di jalan raya. Mengapa macan tidur di jalan raya? Karena berhubungan dengan energi panas bumi, di mana suhu di hutan dan suhu di jalan raya Afrika sama dengan suhu di hutan. Karena selama pandemi COVID-19 manusia tidak melakukan aktivitas seperti bekerja, melakukan investasi, dan anak-anak tidak bersekolah, dan pabrik tidak menghasilkan polusi udara yang kotor, dan juga kendaraan tidak menghasilkan gas apapun, sehingga mempengaruhi tingkat pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara. Kita harus bersyukur kita diberikan oleh Tuhan dapat lebih dekat dengan keluarga dan tidak ada ulah manusia yang seenaknya sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menebang pohon seenaknya sendiri. Bumi juga akan lebih indah tanpa sampah dan penembakan dan lain-lainnya. Bumi kita akan cerah, artinya tingkat polusi menurun, baik itu air, tanah, dan udara. Seperti ini contohnya.
Yang kelima adalah pertanda gempa, ribuan cacing tanah keluar di Solo dan Klaten. Cacing tanah keluar bertanda gempa akan terjadi di Indonesia karena menurut ahli BMKG Daryono kemunculan cacing akan terjadinya gempa. Fenomena ini pernah terjadi di Taiwan, gempa Sisi pada tahun 1999 dan gempa di Haicheng di Cina pada tahun 1975. Menurut Daryono, kemunculan cacing tanah ini di permukaan menjelang gempa terkait anomali gelombang elektromagnetik frekuensi rendah. Menurut pakar lingkungan hidup Universitas Solo Bambang Sutino menjelaskan bahwa kemunculan cacing itu karena fenomena meningkatnya aktivitas gunung secara bersamaan. Nah, ini contohnya. Yang terakhir adalah seismic noise. In Belgium, vibration caused by human activity have fallen by about 1/3 since coronavirus containment measures were introduced. Artinya adalah dalam getaran Belgium yang oleh aktivitas manusia telah turun sekitar sepertinya sejak tindakan penahanan virus corona diperkenalkan. Pada bulan Februari, rekaman suara getaran itu mulai direkam. Lalu pada 14 Maret, sekolah dan restoran tutup. Pada grafik tersebut cenderung turun saat lockdown. Halo semuanya, saya Englika dari kelompok 3 akan mempresentasikan tingkat pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan tingkat rendah yang misalnya pembantu, tukang becak, dan lain-lainnya. Saat adanya COVID-19, yang terjadi pada pekerjaan mereka adalah mereka kehilangan pekerjaan mereka. Karena dalam pekerjaan mereka kemungkinan besar dapat tertular karena harus bertemu dengan orang sebelum atau selesai tugasnya. Pekerjaan tingkat menengah, misalnya pekerja kantoran atau pembantu di saat adanya COVID-19, beberapa dari mereka kehilangan pekerjaannya karena diliburkan, tapi beberapa tidak karena mereka sangat diperlukan oleh masyarakat. Pekerjaan tingkat tinggi saat adanya COVID-19 hampir sama seperti tingkat menengah, tapi sebagian besar dari pekerjaan mereka dapat melalui online atau situs yang lain. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tugas IPS tentang ekonomi. Saya telah membuat kegiatan tengah pandemi, produksi suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kita dapat melihat kegiatan ini yang dinamakan kegiatan produksi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan oleh pembeli. Dapat melihat kegiatan ini yaitu distribusi. Mereka sedang mengirim barang kepada konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selain untuk tujuan konsumsi, suatu benda juga dapat dipergunakan sebagai benda produksi. Dapat melihat kegiatan ini yang dinamai kegiatan konsumsi. Jadi pada saat kondisi pandemi, biasanya sebelum kondisi seperti ini kegiatan ekonomi tetap stabil dan seimbang. Tetapi pada saat kondisi ini terjadi, kegiatan ekonomi semakin rendah dan berkurang. Contoh diagram kegiatan ekonomi sebelumnya ada corona. Pertumbuhan ekonomi global
Ini adalah contoh data-data sebelum adanya corona. Ini adalah contoh diagram kegiatan ekonomi setelah adanya corona. Biasanya orang-orang ini sebelum adanya corona, semua orang pada kerja dan mendapatkan kesuksesan yang hebat. Tetapi pada saat virus ini muncul, ekonomi mulai berkurang dan kebanyakan orang setelah kehilangan pekerjaan. Cara ini cara untuk mengatasi kondisi ini adalah kita harus memproduksi barang yang diperlukan oleh orang lain. Misalnya, di dalam kondisi orang sekarang sedang mencari masker, jadi buatlah masker lalu didistribusikan kepada konsumen. Pada saat pabrik ini sedang membuat masker pada saat pandemi. Distribusi apa yang mempengaruhi kondisi seperti pandemi ini? Distribusi yang mempengaruhi dengan kondisi ini yaitu dalam pengiriman barang kepada konsumen. Halo guys, nama saya Priscilla Sheryl Bauran dari kelas 7A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar umat. Sebelum itu, hari ini saya menjelaskan apa arti kerjasama antar umat. Kerjasama antar umat adalah saling menghargai satu sama lain yang berubah menghargai teman yang berbeda keyakinan. Contoh sikap kerjasama antar umat yang berhubungan dengan COVID-19. Pertama, di rumah, yaitu gotong royong di rumah dengan saling membantu orang tua. Yang kedua, menjaga persatuan yang sama, maksudnya berkomunikasi agar tetap terjaga hubungan. Kedua, di masyarakat, turut membantu dalam orang yang berusaha dengan berdonasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang kena corona gitu, mari kita bantu. Terus kalau ada orang yang membutuhkan masker dan sanitizer, mungkin kita bisa berdonasi agar kita sesama manusia juga terbebas dari corona. Kedua, menjaga keamanan daerah dengan menerapkan karantina wilayah atau dengan menyemprotkan disinfektan secara rutin. Yang pertama, turut menyebar berita yang sudah dibenarkan dan menyaring berita atau stop hoax. Kedua, tali persaudaraan meskipun lewat dari hubungan saling menghubungi. Lalu, kira-kira apa sih yang berkaitan dengan kerjasama di dalam UUD? UUD yang dicantum yaitu UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. Bunyinya, keluarga berhak berikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. Nah, ketika sudah selesai materi PKN, sekarang saya akan mengaitkan pelajaran apa yang berbeda dengan PKN. Saya ambil yaitu PAK. Kira-kira apa sih hubungannya dengan materi yang saya ambil ini? Hubungannya yaitu selain kita waspada dalam antar umat, kita juga harus selalu berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Agar kita juga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya COVID-19 itu. Nama saya Manuel, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran agama. Hubungan manusia alam dengan Tuhan. 1. Apa contoh hubungan manusia dengan alam dalam pandemi corona? Hubungan dengan nilai Kristiani, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan alam kepada kita. Contoh matahari. Kenapa matahari? Karena pas kondisi seperti ini kita juga butuh sinar matahari untuk berjemur. Agama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan pada saat pandemi corona. Hubungan manusia dengan Tuhan yang harus dilakukan adalah harus selalu bersandar dan
meminta pertolongan Tuhan agar selalu dijaga dan dijauhi dari virus corona. Lalu hubungan manusia dengan sesama manusia yang harus dilakukan pada pandemi virus corona adalah harus saling menjaga jarak satu dengan yang lain agar tidak gampang tertular.口をつぐんだ。本当はちょっと足を止めたくて、だけども君は早足ですっと前を行く。